Ya, begitu. Itu tuh ini yang kita bicarakan malam ini sangat butuh banyak perenungan ini. Ini bukan bicara teori-teori semata. Iya, Ibu. Eh, saya bersetuju dengan pernyataan Ibu tadi mengenai situasi gereja sekarang. Kita terlalu fokus kepada perkembangan gereja sebagai bangunan, seolah-olah itu satu pameran, Hmm? display, dan ramai yang lebih meminati pelayanan yang berada di pentas, berada di mimbar, seperti worship leader, ataupun yang eh, mendapat perhatian orang. Eh, Gereja berlawan-lawan, bertanding-tanding untuk menjadi lebih besar, Ya. eh, menganjurkan banyak aktiviti, dan kita sudah lupa dengan misi apa nih, amanat agung, Hmm. seperti gereja mula-mula. Dan itu juga yang baru saya pikirkan ataupun pikirkan beberapa hari ini, apa yang menjadi punca masalah gereja kita pada masa sekarang. Dan apabila dokter menceritakan tadi ataupun menjelaskan tadi, kita eh, tidak menjalankan amanat itu, lalu gereja hilang arah. Hmm. Ah, jadi itu menguatkan hati pikiran saya bahwa punca utama ialah kita tidak lagi melakukan amanat, tidak lagi secara serius, secara besar-besaran. Sedangkan itulah yang kita harus fokus. Dan ya memang kalau di tempat kami pun eh, aktiviti misi penginjilan itu sudah seolah-olah tidak wujud. Dia punya organisasi itu ada tetapi seolah-olah tidak bergerak. Dan jika gereja pada masa sekarang adalah seperti gereja pada mula-mula, dan sudah pasti kita akan sibuk mengantar misi, dan doa-doa kita pastinya berbeza. Kita Hmm. mendoakan misi-misi kita, orang-orang yang ingin kita capai itu, kita target itu, ingin kita reach. Uh, tetapi berbeda, doa-doa kita sekarang adalah lebih kepada sesama jemaat, uh, doa sakit, kesembuhan, tetapi tidak ada doa-doa seperti itu yang lebih kepada misi-misi, misi-misi. Maksud saya ialah doa-doa, persekutuan doa kita. Persekutuan doa kita itu limit kepada hal-hal yang berikut tadi, tetapi tidak memfokuskan untuk mendoakan supaya misi penginjilan ini dihidupkan semula, seperti pada zaman mula-mula kekristenan. So, itu pendapat saya dan saya sangat senang mendengar penjelasan daripada dokter tadi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Jofis. Baik, semuanya teman-teman, kita harus kembali kepada apa yang Kristus inginkan bagi gerejanya. Kenapa Tuhan menaruh kita di tengah-tengah dunia? Bukan supaya kita menjadi sama dengan dunia. Jangan, kita berbeza, sangat berbeda. Tuhan mau kita membawa banyak orang kepada Dia, menjadi muridnya, melakukan, mengajarkan mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Bukan mengkhotbahi mereka. Mudah sekali mengkhotbahi orang. Tetapi perhatikan perintah Tuhan dalam amanat agung. Jadikan mereka muridmu. Ajarlah mereka melakukan, bukan mendengar. Melakukan. Berarti dibutuhkan keteladanan. Kita menjadi teladan dalam melakukan.
lakukan sehingga orang lain pun bisa melakukan. Itulah leader yang sejati, yang berkomitmen menjaga amanat agung itu tetap terlaksana. Bukan bicara tentang kesejahteraan kita, bukan bicara tentang kenapa kita harus membangun kerajaan kita di dunia. Kita itu harus membangun kerajaan Allah, bukan membangun kerajaan di dunia. Kita tidak malu, bangga dengan menghabiskan uang ratusan juta dolar untuk membangun fisik gereja. Tapi kita sangat pelit, sangat minim sekali menunjukkan kesungguhan dalam mendukung pelayanan amanat agung. Ini salah sekali, sangat salah. Dan kita harus berhenti dari kekeliruan ini. Maka kenapa penting kembali berdiri ya, stand for uh, biblical leadership adalah untuk memastikan gereja Tuhan fokus kepada misi Kristus di dunia. Jangan punya misi sendiri. Jangan kita berseberangan dengan Tuhan kita. Jangan menjadi seterunya Kristus. Jangan tidak taat. Sekalipun tidak populer, ya tidak populer itu. Menjadi pemimpin yang mau kembali apa ini, apa ini ya, memutar arah saya. Turn back, turn back bukan arti mundur, tapi kembali lagi kepada jalur yang benar. Wah, berat sekali menentang arus. Kita akan dianggap orang yang aneh. Tapi seorang pemimpin dengan hati dan misi Tuhan tidak akan pernah berjalan sendiri. Yang menjadi kekuatan dan penghiburannya adalah Tuhan. Jangan harapkan dari manusia. Kita harus jadi orang yang tegar ya. Karena memang dunia tidak mendukung kita. Nah ini penting sekali. Saya berdoa supaya Tuhan membangkitkan leader-leader yang punya hati yang demikian di tempat di mana Anda berada. Siapakah mereka itu? Andalah, Bapak Ibu lah. Jangan menunggu orang lain. Orang yang kita tunggu itu adalah kita sendiri. Kapan kita berani berbicara? Kapan kita berani stand for the truth? Stand for Christ's mission, for His church. Kita harus berani. Pemimpin itu memang orang yang harus berani menentang arus. Bukan karena dia menunjukkan bahwa dia itu jagoan, bukan. Tapi kita memang membela kepentingan Tuhan. Gereja hari-hari ini menuju arah yang salah. Dibutuhkan orang-orang yang mau taat, namun juga rendah hati, supaya Tuhan bisa pakai kita. Jadi ini pekerjaan yang besar sekali. Tetapi bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Di dalam kekuatan rohnya, dalam penghiburan yang diberikan kepadanya. Tegar.
kita tetap harus bicara itu pada gereja, mengarahkan orang-orang percaya, memastikan gereja Tuhan terus pada misinya Kristus. Kita tinggalkan kok semua yang kita bangun dengan ratusan juta dolar itu akan kita tinggalkan. Kenapa kita begitu? Ya, bagaimana Priscilla? Ibu belum lihat wajah Priscilla hari ini. Oh, Priscilla. Karena dia sibuk sekali hari ini. Wih, masih di tempat kerja katanya. Oh, baik, baik, baik. Kasihan, kasihan, kasihan. Sudah hampir jam 10 malam. Ya kan? Ya, itu sangat mendasar ya, sebab tujuannya berbeda, maka tidak boleh prinsipnya dipakai. Jangan merasa jadul, kuno. Jangan merasa. Tidak apa-apa. Itu biasa. Ejekan-ejekan seperti itu biasa. Maka saya bilang tadi, berapa orang yang sadar akan hal ini? Bahwa tujuannya saja berbeda kok. Bagaimana mau pakai prinsip yang sama? Tidak bisa. Tujuan gereja itu bukan ngumpulin orang ramai-ramai datang ke gereja, bukan. Salah itu. Bukan membesarkan diri, bukan menggendutkan diri, salah itu. Ah, silakan kalau Pak Michael mau memberi pandangan. Karena Ya, Bu. Ya, setakat ini belum lagi, Bu. Gereja itu bukan karena kita mengharapkan ramai orang datang. Jadi saya setuju dengan pernyataan itu, Bu. Terima kasih. ya, kalau kita harapkan ramai orang datang, kita juga pakai segala cara supaya orang tertarik datang dengan itu apa tawaran-tawaran kita, tapi bukan karena Kristus. Ya itu hal yang sangat Iya, Bu. berbeda Iya, Bu. juga. Jadi Benar, Bu. ya, Ayub apakah sudah tenggelam di dalam roh ini? Biasanya Aman banyak Ibu? komen. Enggak. Hai, bagaimana? Silakan, silakan. Kalau menyangkut ini ya, pembahasan prinsip sekuler itu biasa di dalam pelayanan itu ya biasa kalau orang bilang bisa juga diterapkan, bisa juga tidak. Karena ini kalau orang bilang disesuaikan dengan kebutuhan saja. Karena Setuju. ini kan prinsip-prinsip seperti ini perlu kejujuran dan tanggung jawab lagi, Ibu, dengan empati. Yang masalah apa ini tadi? Sekuler, prinsip sekuler. Mungkin lebih tepat prinsip-prinsip duniawi gitu aja kali ya. Iya, itu kayaknya dalam prinsip duniawi, Bu. Ya, maksudnya begitu. Tapi bisa juga diterapkan, tapi ya tidak apa ya kalau dibilang dalam pelayanan itu ya
tidak bisa untuk diterapkan sih. Tapi banyak juga di daerah lain ya, paling masih menggunakan sistem begini, sistem prinsip sekuler untuk melayani. Bisa Tapi ya kasih contoh, bagus lah. Ya Ibu. bisa beri contoh bagaimana prinsip-prinsip duniawi yang digunakan? Nah, kalau untuk contoh, kayak ini kebebasan beragama. Setiap orang kan mempunyai keyakinan atau kepercayaan diri untuk mengikuti pemain pandangan agama kita ini agama Kristen. Jadi biasa kan orang nilai ya mana mungkin yang bagus di sana apa. Jadi kita sebagai pelayan tuh tidak berhak untuk memaksakan dia. Jadi itu saja mungkin contoh sedikit saja Ibu yang bisa saya kasih pandangan. Iya, kalau ada teman-teman bisa kasih contoh prinsip-prinsip kepemimpinan duniawi, yaitu tadi mempertahankan kekuasaan otoriter, pakai segala cara. Like Jesus itu kan kita mendelegasikan, memberdayakan, equip ya, Iya, equip uh, tubuh Kristus yang lain, tidak fokus pada kita. Kita itu fasilitator saja. Mana mungkin kepemimpinan dunia mau begitu? Mereka harus menunjukkan otoritasnya, kewenangannya. Ya, mungkin yang penting juga dari semua diskusi di menit-menit terakhir ini adalah memohonkan belas kasihan Tuhan supaya kita tahu membedakan mana yang tidak alkitabiah, yang bukan dari Tuhan. Ya kan butuh kebijakan hikmat Tuhan untuk membuat kita bisa membedakan. Sebab apa? Kadang kita sampai-sampai tidak peka lagi apakah cara kita memimpin itu adalah caranya Kristus atau kita sudah mengadopsi, mengikuti cara dunia ini yang dibungkus dengan wajah Kristen, jubah Kristen, istilah-istilah Kristen. Jadi perlu sekali berdoa supaya kita punya roh yang sensitif, punya hikmat, bijaksana daripada Tuhan untuk bisa membedakan mana yang betul-betul merupakan caranya Kristus, mana yang mempermuliakan Yesus, mengagungkan Yesus, mengikuti jalannya Yesus, berada dalam kehendak dan misi Tuhan. Itu kesulitan. Itu satu soalan lagi itu. Karena saya mau menyampaikan ini mungkin. Untuk kita sama-sama aware ya. Iblis di hari-hari terakhir ini tidak mungkin bekerja dengan datang ke gereja berwajah merah, mengeluarkan dua tanduknya, bergigi taring. Orang akan takut kan. Maka caranya adalah menyusup di antara kita. Seperti kata firman Tuhan. Dia berbulu domba, tapi sesungguhnya serigala. Kita sampai tidak bisa membedakan. Mungkin dia bunyinya juga kayak domba,
katanya. Tapi sesungguhnya prinsip-prinsipnya bukan. Hati-hatilah sebab Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita bahwa gandum dan lalang itu akan tumbuh bersama-sama. Gitu ya. Lalang dan gandum akan tumbuh bersama-sama di dalam gereja, bersama-sama dengan kita. Kita harus selalu peka menguji pengajaran kita. Maka pesan terakhir Paulus kepada Timotius dalam kepemimpinan dia sebagai gembala di kota Efesus. Paulus itu berpesan, Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. 2 Timotius. Penting sekali kita mengawasi diri kita sendiri. Memeriksa apakah nilai-nilai kita sudah dibangun di atas nilai-nilai duniawi, motivasi kita. Apakah kita mencari nama juga? Apakah kita suka dihormati orang? Suka dinotis orang sebagai orang yang paling banyak berkorban? Hati-hati dengan semuanya. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Sebab pada hari-hari terakhir akan bangkit di antaramu guru-guru palsu yang akan menarik orang-orang turut di dalam dosa mereka. Hati-hati, itu sudah diperingatkan. Jangan kita mengabaikan peringatan itu. Doa saya Anda semua menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan dalam konteks Bapak Ibu masing-masing untuk mengembalikan gereja fokus kepada misi Kristus di dunia ini. Kita sudahi ini, kiranya menjadi berkat perenungan kita, bekal dalam pelayanan kita di hari esok. Kita closing ya. Boleh kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami membutuhkan anugerah-Mu, belas kasihan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Tolonglah kami. Kami hidup di tengah-tengah dunia yang hatinya telah bengkok. Dan hatinya menjauh dan tidak mau mencari Tuhan. Kasihani gereja Tuhan supaya orang-orang percaya aware dengan situasi ini. Jangan terlelap dan turut di dalam nilai-nilai dunia yang masuk di dalam gereja, membuat gereja tercemar dan kehilangan arah. Beri kami keberanian untuk menghidupi kebenaran. Beri kami ketaatan. Dan kami juga mohon supaya Tuhan mengaruniakan kepada kami hati yang lembut dan penuh dengan belas kasihan. Supaya kami tidak datang dengan cambuk dan marah, tapi dengan rangkulan kasih sayang terhadap umat Tuhan. Berilah kami hatimu, berilah kami matamu. Terima kasih Tuhan.
Berkati kami semua, kami ucapkan syukur yang mendalam karena Tuhan menjaga kami dengan firman-Mu dan Roh-Mu. Kami memuji Tuhan yang mengasihi, mencintai kami, dan memelihara kami dalam kesetiaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kalau mau foto kah? Ya, oke, ambil foto dulu. Boleh di-open kameranya. Oke, baik semua. Saya hitung dalam kiraan 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima Selamat kasih malam. dokter. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Semangat. Ya, semangat. Terima kasih dokter. Terima kasih semua. God bless you. Persiapkan diri untuk ujiannya ya. Baca-baca Haleluya. lagi. Ya, Bu Dokter. God bless ya. Oke, thank you. Tuhan berkati kita semua.